Mas Mbak, ini kan habis baca itu RPP untuk kelas 6 mengenai materi sistem tata surya. Nanti bisa tolong bantu ngisi untuk peserta didiknya lebih mengerti sistem tata surya. Nanti kita ada praktek gitu. Bisa? Ya, bisa, Mbak. Ya wis, ayo. Alat dan bahannya sekalian dibawa sama Asuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin? Ya. Enggak, Di tempat bersyukur bertombol. Lulusan. Selamat pagi, Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mungkin dari teman-teman ada yang mau maju ke depan, Mas Ivan? Yuk. Marilah teman-teman kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Yo, satu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Oke, beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi membaca. Oke, waktunya 10 menit ya, buka bukunya. Kita membaca literasi dulu. Oke, buku apa, Mbak? Boleh terserah buku apa aja bisa dibaca. IPA. Berarti buku kita boleh. Kita kamu boleh. Tapi nggak ada. Aduh, ada. Yuk, literasi. Kita literasi. Tema literasi. Melindungi hewan yang Yuk, baca ya. Peraturan tersebut melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelanggaran terhadap peraturan dapat dikenai sanksi hukum oleh karena itu manusia. Jadi sudah 10 menit kita telah berliterasi. Oke, aku minta salah satu siswa untuk maju di depan untuk refleksi bahan literasi yang udah dibaca. Ayo, siapa? Siapa yang mau? Ya, Mas Dika, ayo maju. Pakai buku, Bu. Iya, Mbak Apa. Ayo. Benua Asia adalah benua terluas di dunia. Benua Asia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Oke. Beri aplaus semuanya. Oke, selanjutnya kita langsung mulai kegiatan pembelajaran ya. Kemarin ada yang ditanyakan nggak tentang materi tata
Iya mau. Mau. Oke, nanti materinya dijelaskan oleh teman-teman, dijelaskan sama Mas Fauzan sama Mas Nizar ya. Bisa Mas Fauzan sama Mas Nizar menjelaskan materi? Bisa. Oke, saya ambil alih ya. Kita masuk ke materi sistem tata surya ya. Tadi Tasya mau tanya apa tentang tata surya? Sistem tata surya itu apa ya? Nih, kita mulai ya yang pertama ya. Itu ada kita mau bahas 4 hal dulu. Yang pertama tentang bintang. Bintang itu toh benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Contohnya apa kalau misalnya bintang itu? Ada yang tahu nggak? Apa? Oh, Patrick. Yang lain apa? Benda-benda yang di langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Kira-kira apa? Matahari. Jawaban yang benar itu matahari. Kalau bulan itu sebenarnya cuma memasukkan cahaya dari sinar matahari. Kalau matahari itu memang benar-benar dia itu memancarkan cahaya sendiri. Lanjut. Ada yang namanya planet. Nah, kalau planet itu benda langit yang tidak bercahaya. Contohnya apa? Bulan sebenarnya bisa, tapi itu bulan bukan kategori planet. Bumi, ada yang tahu lagi nggak? Nah, Jupiter, apa? Uranus. Dapat paham semua toh? Neptunus juga bisa. Itu contoh apa namanya planet. Ada lagi yang namanya galaksi. Nah, galaksi itu kumpulan dari bintang. Kalau ibaratnya itu kita itu hidup di galaksi namanya Bima Sakti. Kayak Bima Sakti itu isinya kayak ada Merkurius, ada Venus, terus ada Bumi dan yang lain-lainnya. Itu kumpulan bintang. Nah, kalau yang tata surya itu kumpulannya dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, itu kumpulannya itu namanya tata surya. Lanjut ya. Nah, ini urutannya di galaksi Bima Sakti kita ini. Yang pertama itu apa? Sun. Dari kiri dulu. Sun. Bahasa Inggris itu ada yang tahu nggak sun itu artinya apa? Matahari. Terus Merkurius. Kemudian Venus. Terus Bumi. Terus Mars. Jupiter. Saturnus. Terus Uranus. Neptunus. Dapat sudah bisa kan? Nih, langsung masuk ke materi pertama ya. Kita masuk ke bagian planet Merkurius. Ciri-cirinya planet terdekat dan terkecil dengan matahari dengan jarak 5,5 juta kilometer. Meskipun masih juta kilometer itu hitungannya masih dekat dengan matahari. Suhunya kalau di Merkurius itu paling panas 450. Kalau yang paling dingin itu minus 180 derajat. Diameternya, kalau kalian bisa ngitung diameter itu kayak rumus pernikahan itu lah ya. Itu 4.878 km. Periode. Nah, ini ada yang tahu nggak periode itu revolusi itu apa? Ada yang tahu nggak revolusi? Belum tahu ya? Revolusi itu perputaran planet mengitari matahari. Contohnya kayak bumi itu loh. 1 tahun ada berapa hari? 1 tahun. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Kan ada 12 bulan kan? Nah, 1 bulan 30 hari, dikali 12. Nah, kalau rotasi itu perputaran planet terhadap porosnya. Revolusi itu kayak gini loh. Bumi, ini bumi. Terus ini ada matahari. Setiap perputaran keliling matahari itu lamanya itu 1 tahun, selama 365 hari sampai kembali ke posisi awal. Itu namanya revolusi. Kalau rotasi itu terjadinya siang pagi dan malam. Dia itu kan bumi itu berputar terus kan. Nah, perputaran itu namanya rotasi. Kayak gitu.
Ini kayak contohnya ya, kalau punyanya si Merkurius itu revolusinya cuma 88 hari, itu singkat sekali. Kalau rotasinya cuma 15 hari. Satelitnya nggak ada. Lanjut ke planet Venus. Venus itu termasuk planet kedua pada tata surya dengan jarak dengan matahari yaitu 108 juta kilometer. Nah, ini biasa disebut dengan bintang kejora. Kalau kalian sadar di pagi hari atau di malam mau menjelang malam, kalau kalian melihat di atas itu ada bintang paling cerah yang kalian lihat itu planet Venus ini. Itu biasanya disebut bintang kejora. Itu kalau kalian melihat bintang paling cerah di pas di subuh lah, fajar mau menjelang fajar itu bintang kejora. Suhunya 460 derajat Celcius konstan. Berarti di planet Venus ini termasuk planet paling panas. Terus periodenya 225 hari, rotasinya 116 hari 18 jam. Satelitnya tidak ada. Ini satelitnya kayak ibaratnya itu kalau di bumi itu contohnya ya nanti tak jelas aja di bumi. Nah, bumi planet ketiga pada tata surya dengan jarak 150 juta kilometer. Kalau di bumi itu ada kandungan atmosfernya itu apa? Biar bisa bernafas itu kita dapat apa? Oksigen. Nah, kalau untuk melindungi dari cahaya sinar itu namanya apa itu? Nah, nitrogen. Jadi kandungan di bumi itu atmosfernya itu ada dua, nitrogen dan oksigen. Terus suhunya paling panas di bumi itu 57 derajat. Untung kita tinggal di sini jadi nggak terlalu panas lah ya. Terus yang paling dingin di kutub mungkin ya sampai 9 derajat Celcius. Diameternya 12.000. Periode itu revolusinya itu kayak tadi perputaran mengelilingi matahari itu namanya apa tadi? Perputaran mengelilingi matahari tadi namanya apa? Ada yang masih ingat? Perputaran apa? Revolusi. Kalau perputaran pada porosnya, planetnya disebut rotasi. Nah, itu revolusinya mengelilingi matahari itu berapa itu? Punyanya matahari, punyanya bumi. Nah, itu 65 hari. Kalau rotasinya 24 jam. 24 jam atau 1 hari. Nah, satelitnya itu apa? Punyanya bumi. Nah, bulan itu bukan planet ya, tetapi satelit. Satelit itu kayak benda langit yang mengelilingi planetnya itu. Jadinya contohnya punyanya bumi itu ada yang namanya bulan. Jadi itu bukan planet, tapi satelit. Lanjut bagian Mars. Planet keempat pada tata surya dengan jarak 227 juta. Sebutan lainnya itu apa itu? Yang planet Mars itu sebutannya apa? Planet merah. Itu kalau disebut planet merah itu karena kandungannya itu banyak isi karbon dioksida sama nitrogen sekaligus argon, oksigen dan uap air. Nah, itu kan ada kandungan oksigen kan. Nah, di Amerika itu kan juga ada yang meneliti kita itu mau ke depan itu bakalan bisa melihat ke Mars ini karena ada kandungannya oksigen. Meskipun hanya 2% ya, 95 tambah 3% 98. 2%-nya itu ada argon, oksigen dan uap air. Lanjut ke suhunya 46 derajat. Diameternya itu hanya 6.779. Revolusinya berapa itu? Revolusinya 87 hari. Rotasinya 24,6 jam. Nah, itu satelitnya ada berapa itu? Fokus tadi Mas. Ada 2. Lanjut. Nah, ini gambar agak realnya ya, bukan animasinya kayak tadi, hampir mirip. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ya. Wih, siap. Planet Jupiter adalah planet kelima pada susunan tata surya. Bisa dikategorikan tadi pemaparan sebelum Jupiter itu apa aja? Masih ada yang ingat? Mars. Terus sebelumnya? Kemudian sebelumnya? Venus, Terus? Merkurius. Oke. Merkurius. Dari keempat tadi, ini
Kalau 4 dari yang depan tadi merupakan planet-planet terdalam. Nah, Jupiter juga menjadi planet terbesar dalam tata surya Bima Sakti. Kandungan atmosfernya yaitu 75% hidrogennya dan 24% helium. Kemudian suhu permukaannya di permukaan itu paling dingin ya ini ya, karena minus 108 hingga 158 Celcius. Diameternya bisa dilihat sendiri. Untuk periode revolusi itu 11 tahun, 86 bulan. Salah. Jadi sama nih. Terus untuk rotasinya 9,8 jam. Untuk satelitnya itu kalau dijumlahin berapa? Dijumlahin berapa? Salah. Dijumlahin berapa? Salah. Jupiter memiliki keistimewaan tersendiri karena Jupiter memiliki updatean terbaru. Mungkin 79 satelit, yaitu salah satunya 4 besar yaitu Europa, Ganymede, dan Callisto. Lanjut. Terus Saturnus tadi planet ke-6 pada tata surya dengan jarak antar matahari yaitu 1,4 miliar kilometer. Sebutan lainnya adalah planet bercincin. Kandungan atmosfer planet Saturnus berisi banyak gas, helium, dan hidrogen. Oke, kemudian untuk permukaan, diameter, periode, kemudian satelit bisa dilihat ya, bisa dilihat sendiri. Kenapa kok Saturnus ini dinamakan planet bercincin? Oke, ada cincinnya. Dan cincinnya terbuat dari apa? Ayo. Hah? Pasir? Enggak dong. Enggak dong. Ayo. Apa? Cincin Saturnus itu apa? Terbuat dari apa? Oke. Untuk Saturnus, cincin Saturnus itu terbuat dari es atau juga terbuat dari komet. Nah, kemudian lanjut. Uranus, planet ke-7 pada tata surya dengan jarak antar matahari yaitu 2,7 miliar kilometer. Planet terdingin di tata surya, memiliki cincin vertikal. Kandungan atmosfer planet Uranus yaitu hidrogen, helium, dan metana. Suhunya minus 227. Minus 224. Diameternya 51.120 km. Periode revolusi 84 tahun. Kemudian rotasi 10 jam 8 menit. Satelitnya 27 buah satelit. Itu ya. Terus lanjut. Nah, ini Neptunus adalah planet terakhir, atau bisa dibilang Neptunus itu adalah planet terjauh dari matahari. Planet ke-8 pada tata surya dengan jarak antar matahari yaitu 4,5 miliar kilometer disebut dengan planet biru. Nah, kandungan planet Neptunus atmosfer yaitu hidrogen,
air serta es. Kemudian untuk permukaannya minus 198 Celcius hingga minus 215 Celcius. Diameternya periode revolusi 165 tahun. Karena saking jauhnya membutuhkan untuk revolusi aja 165 tahun. Rotasinya 16 jam, satelitnya 13 buah. Nah, kemudian untuk Neptunus ini itu tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Oke. Nah, Kenapa bumi bisa ditinggali makhluk hidup? Oke, jadi pertanyaannya Dika ini, kenapa bumi bisa ditempati makhluk hidup sedangkan planet lain tidak ya? Coba Mas Nasib bisa dibukakan slide-nya bagian bumi. Oke, karena di bumi itu ada kandungan yang namanya oksigen. Kan kita manusia itu butuh namanya apa? Oksigen. Nah, jadi kalau di bumi itu ada oksigen, maka kita bisa bernapas. Tapi di Mars juga ada. Mars itu tapi hanya 2% ya. Kan 95% itu cuma karbon dioksida, CO2 kan. Sedangkan nitrogennya 3%, itu sudah 98%. Nah, sisanya 2% itu diisi oleh argon, oksigen, kemudian uap air. Nah, meskipun ada kemungkinan kita bisa tempat tinggal di Mars, tapi ya kecil sekali ya, hanya 2%. Ya ada kemungkinan bisa, tapi masih kapan kita nggak tahu. Sudah paham Dika? Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan aja apa enggak? Enggak ada ya? cukup ya. Cukup ya. Kalau gitu maka selanjutnya kita akan membuat tatanan tata surya yang akan dipimpin oleh Mbak Elsa. Silakan. Oke, hari ini kita melakukan praktek untuk pembuatan tata surya dengan bahan yang sederhana ya. Pertama kita menggunakan alat yaitu gunting, penggaris, tusuk sate, cutter, dan lem. Dan untuk bahannya yang paling utama adalah ini, yang tahu nggak namanya apa? Styrofoam. Kita pakai styrofoam. Terus nanti kita pakai karton warna hitam untuk lapisan di atas styrofoamnya. Terus kita menggunakan plastisip untuk membuat planet. Sudah, selanjutnya kita bersih-bersih dulu mejanya supaya kita bisa buat praktek nanti. Digeser kanan kiri kanan kiri.
Adik-adik, kan kalian sudah selesai membuat tata suryanya ya. Silakan salah satu maju ke depan di bawah hasil kerja kalian dan nanti dipresentasikan di depan. Ya silakan yang mau maju. Taruh di meja ya. Nah, silakan kalian bicara siapa? Bagas sama Mas David. Silakan ini dijelaskan dari yang susunan dari atas sampai ke bawah sampai di luar. Ini apa namanya? Matahari. Teman-teman, namanya apa? Matahari. Setelah matahari ada planet Merkurius. Selanjutnya Venus, terus Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah planet Venus. Apa? Neptunus. Nah, berarti kan teman-teman dari hasil kerja kalian ini dapat disimpulkan bahwa sistem tata surya merupakan kumpulan dari benda langit yang terdiri dari bintang dan semua objek yang mengelilinginya. Dan kalian tadi sudah membuat susunan tata surya yang terdiri dari beberapa bintang dan susunan tata surya yang lainnya. Ini ada matahari, terus ada apa ini? Setelah matahari ada Merkurius. Nah, setelah Merkurius ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, dan Neptunus. Silakan dari dua dari tempatnya dan di bawah ya. Untuk pelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Nanti di rumah silakan kalian pelajari matematika tentang bangun ruang. Nah, sekarang kalian bisa dibereskan bukunya, nanti kita pulang bersama, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Dibereskan terlebih dahulu. Nah, salah satu pimpin doa ya. Yuk, selamat. Yuk, dipimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa?